Hai guys, ada berita terbaru dari BlackRock yang menambah adopsi daripada Bitcoin. Kita akan baca artikelnya dan ada juga technical analysis Bitcoin, Cardano, dan Solana. Berita terbaru dari Celsius dan ada bahaya yang menimpa Huobi dan Justin Sun menyangkut ini Pi Network dan Bong juga. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya. Kita akan baca dulu artikel daripada BlackRock ini. BlackRock menambahkan Bitcoin kepada Global Allocation Fund-nya. Perkembangan daripada Bitcoin ini akan melihat individu-individu kerah putih seperti guru-guru dan perawat untuk membeli Bitcoin bersama dengan saham dan aset-aset lainnya. Fund ini biasanya sangat direkomendasi kepada profesional berkerah putih yang mau untuk menginvest tetapi tidak memiliki waktu untuk men-track marketnya, teman-teman. Jadi ini adalah tambahan lagi hal yang bullish untuk Bitcoin secara jangka panjang. Kalau misalnya Bitcoin itu bisa ke nol, kalau misalnya Bitcoin itu akan mati, kenapa BlackRock menambahkannya kepada Global Allocation Fund? Itu karena Bitcoin memiliki potensi yang besar ke depannya. Sama seperti untuk kita juga, kita harus menyadari kalau Bitcoin di harga 20.000 ini, harganya itu cukup rendah, merupakan daerah bagi kita untuk melakukan DCA, untuk kita take profit nanti secara jangka panjang di puncak cycle berikutnya ya teman-teman. Sekarang kita akan melihat technical analysis Bitcoin. Bitcoin sekarang kemarin close-nya itu merah seperti ini, tetapi ada buying pressure, jadi tidak turun terlalu banyak. Untuk indikator, RSI masih berusaha untuk bertahan di atas 50, dan untuk MACD masih mengarah ke atas. Target masih sama seperti sebelumnya, target yaitu bisa ke daerah 17.200 dan lebih positif lagi kalau misalnya bisa ke 17.500 di daerah sini. Saya masih expect kalau ketika mencapai target-target ini akan terjadi penurunan yang lebih bawah lagi, kecuali kita melihat adanya pola yang cukup bullish, yang lebih bullish, atau dia menembus daerah-daerah yang lebih tinggi lagi di daerah sini, itu akan memberikan Bitcoin lebih bullish lagi dan bisa menunjukkan kalau ini adalah bottom-nya yang sudah terjadi di bulan November 2022 lalu. Technical analysis Cardano bagaimana? Tampaknya sekarang Cardano itu akan mencapai ke daerah imbalance ini, target imbalance yang saya sudah pasang ini yaitu 0,284 dolar. Tetapi seperti di video sebelumnya, ini belum terlalu bullish, harus lewat 0,325 dolar dulu. Masih ada daerah di mana ia bisa jatuh ke bawah. Sebelumnya akan bisa bounce dulu di daerah ini. Ini kelihatan banget, ini ada demand zone, yaitu di harga 0,25 dolar sampai 0,255 dolar. Kemungkinan bisa bounce dari sini ya teman-teman, ketika dia melakukan koreksi ke bawah. Untuk Solana ini ada beberapa hal yang menarik yang saya temukan. Kita sedang melihat time frame daily untuk Solana. Saya melihat di time frame yang lebih kecil, di sini itu ada 5 wave ke atas. Jadi ini merupakan hal yang baik sekali, merupakan tahapan awal untuk menjadi bullish. Harga sekarang berada di atas MA50, di atas garis kuning ini. Jadi cukup bullish sebenarnya, tetapi hati-hati bisa jebol ke bawah lagi. Kalau misalnya ketika dia melakukan retest garis kuning ini, dia tidak berhasil bertahan di atasnya. Kalau close di bawah MA50 berarti fake move ke atas. Itu seringkali terjadi untuk harga saham juga, harga kripto naik tembus ke atas tapi ternyata bisa balik lagi. Jadi itu yang harus kita antisipasi. Kalau harganya lewat daripada 15 neckline ini, itu maka akan mulai bullish untuk Solana. Pola sebenarnya belum bullish, setidaknya ada higher high yang saya katakan itu harus lewat harga 15 atau membentuk yang namanya pola inverted head and shoulders. Jadi ketika dia ada turun seperti ini, turun lebih dalam. Nah, ketika dia mencapai 15 rejected, tetapi turun tidak sedalam daripada yang sebelumnya, ini menunjukkan kalau ada buying pressure di daerah ini dan mulai bullish untuk Solana. Target imbalance yang untuk target jauhnya, yang lebih jauhnya adalah 20,95. Kalau misalnya dia berhasil untuk menembus neckline 15 ini, tak persis banget kalau misalnya ini adalah double bottom atau inverted head and shoulders. Ketika dia melakukan breakout ke atas daripada neckline ini, dia bisa ke target 20,95 dolar ini pas sekali dengan target imbalance-nya. Karena ada gap yang gede yang
terbuat gara-gara kasus FTX yang kemarin November lalu. Ini membuat harga koin-koin jadi dump habis-habisan di sini. Jadi Solana ini punya gap yang besar, biasanya gap akan diisi dan targetnya itu ada di 20,95. Hati-hati kalau misalnya berada di bawah MA50, maka dia akan ke daerah yang lebih bawah lagi, itu kita harus waspada, bisa ke lower low. Kalau misalnya kehilangan harga $8, maka dia bisa mungkin ke daerah $5 ada di sini. Itu adalah garis daerah support yang kuat berikutnya. Next, kita akan melihat perkembangan daripada Celsius. Ini kabar buruk buat pemegang atau user Celsius, pemegang koin yang ada di platform Celsius. Hakim memutuskan pengguna-pengguna Celsius ini tidak bisa mendapatkan koin-koinnya lagi di platform tersebut, dan semua uang 4,2 miliar kripto merupakan milik Celsius sekarang. Ini merupakan hal yang menurut saya tidak adil ya teman-teman. Harusnya ini menjadi milik daripada penggunanya, tetapi malah Celsius yang menang. Ini ada semacam ketidakberesan yang terjadi di sini, dan Alex Mashinsky juga masih tidak di penjara ya teman-teman, padahal dia yang harusnya bertanggung jawab akan hal ini. Dia yang membuat skema Ponzi seperti ini, dia yang harusnya membayar semua kepada pengguna-pengguna Celsius tersebut. Dan berita besar yang saya baru baca hari ini adalah mengenai Huobi yang tampaknya bisa ada bahaya yang mengancam exchange ini, di mana Huobi ini dimiliki oleh Justin Sun, ada hubungannya dengan Justin Sun. Sepertinya ada masalah, ada pegawai-pegawai di dalam perusahaannya itu yang tidak senang, yang sedang melakukan protes terhadap perusahaannya dan Justin Sun. Rupanya Justin Sun itu berusaha untuk mendissolve perusahaannya, yang bisa membuat semua pegawainya itu tidak memiliki pekerjaan. Ingat kemarin itu dilaporkan kalau Justin Sun itu berusaha untuk membayar pegawai-pegawai Huobi-nya itu menggunakan USDC atau USDC. Huobi tampaknya tidak bisa membayar pegawainya kemarin di dalam fiat, dan ternyata Huobi menggunakan bank yang digunakan sama dengan FTX ya, yaitu bank SI ini, SI, Silvergate Capital sepertinya. Silvergate Capital. Kita mempelajari kalau bank SI ini yang memberikan jasa perbankan kepada Huobi, sebuah exchange luar negeri di mana kriminal termasuk orang-orang ini dari Korea ini telah melakukan pencucian uang sebanyak miliaran dolar. Huobi yang sekarang ini dijalankan oleh Justin Sun itu diduga merupakan ini, pokoknya ada keterkaitan Huobi dengan bank ini, SI ini yang digunakan oleh FTX, dan mereka tidak bisa membayar pegawainya. Huobi juga dikabarkan sedang menjual Bong token dan Pi Network yang mungkin ini merupakan scam. Kedua token ini ada di listing di Huobi ya teman-teman, dan ini mengundang banyak sekali perhatian di kalangan kripto. Pi Network itu dia tersedia di Huobi Exchange. Ternyata dari kata developer Pi Network sendiri, koin Pi ini belum di listing, belum ada beredar koin ini. Dan ternyata ini merupakan scaman, bisa jadi ini merupakan permainan daripada Justin Sun atau Huobi. Ya, kita lihat kalau di sini Huobi adalah exchange yang paling banyak volumenya untuk perdagangan Pi Network. Ada juga untuk koin Bong ini yang ada muncul di video saya kemarin, saya membahasnya soal ini, di mana saya bilang jangan membeli koin Bong ini, akan turun. Benar, hari ini turun 30,6%, jangan dari 400 ke 266. Dan di exchange-nya itu, exchange yang terbesar adalah Huobi dengan perdagangan volume, dengan jumlah perdagangan yang paling besar juga. Tampaknya ini merupakan scam yang dilakukan oleh Justin Sun untuk melakukan cash out seperti yang dia lakukan di hari-hari sebelumnya. Dia melakukan cash out di Paxos Global dan Circle. Menurut Cryptadamus, dia melihat kemiripan Huobi ini dengan Hu Exchange yang merakpul pengguna-penggunanya. Dia melihat pola yang sama, ada
akun-akun Twitter orang-orang yang berbahasa Mandarin, di mana mereka ini mengutarakan keresahannya di dalam hal ini. Pemerintah China ini kemudian mereka mengambil server-server daripada Exchange Ho ini. Ada juga keterkaitan SBF dengan Justin Sun, di mana mereka bekerja sama dalam Tether atau USDT stablecoin yang cukup besar ini. Bagi yang mau mengobservasi mengenai apa yang terjadi sekarang ini, teman-teman bisa melakukan translate kepada akun-akun Twitter yang berbahasa Mandarin, ditranslate jadi bahasa Inggris atau Indonesia. Yang marah itu adalah pegawai-pegawai Huobi-nya. Seperti yang dimunculkan di gambar ini sepertinya adalah salah satu pegawainya. Ketika Justin Sun itu mengatakan hal-hal yang demikian, dia sangat jelas bahwa dia sedang panik karena sejumlah besar pegawai-pegawainya itu mulai mempertahankan apa yang menjadi haknya. Jelas-jelas sekali ada masalah yang terjadi di Huobi. Jadi kalau misalnya teman-teman punya uang di Huobi, lebih baik tidak disimpan di Huobi. Lupakan untuk kalau misalnya ada uang hasil tradingan Pi Network yang untung atau bong di situ, ditarik saja, dikirimkan saja ke exchange yang lebih terpercaya, misalnya di Binance atau di exchange Indonesia yang teman-teman percayai. Itu lebih aman daripada Huobi saat ini, karena Huobi tampaknya bisa mulai tekan withdrawal-nya. Kalau misalnya ada bank run yang terjadi ya teman-teman, teman-teman harus waspada akan hal ini. Banyak sekali bukti-bukti yang dia kumpulkan ini itu menunjukkan kalau ada masalah di Huobi. Semoga teman-teman bisa tetap stay safe di dalam ekosistem kripto ini. Banyak sekali orang-orang yang mengeksploitasi, men-scam orang-orang, berusaha mencari cara untuk membesarkan perusahaannya tampak hebat, tampak besar. Ternyata itu merupakan skema Ponzi. Ujung-ujungnya pengguna-pengguna seperti kita yang akan kena getahnya. Salah satunya adalah Celsius tersebut, pengguna-pengguna Celsius lah yang kalah. Ini ada ketidakadilan di dalam proses pengadilannya. Itu saja untuk informasi pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe, dan nantikan video saya selanjutnya.